Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qad wa hadha ala darbain. Kita bincang ilmu yang cabang. Yang lalu kita bincang ilmu yang pokok, al-usul, al-furu' yang lalu jamaah. Kemudian mutaqaddimat, mutammimat, itu yang lalu. Yang lalu yang usul, yang pokok sudah kita bincang. Ini yang cabang. Yang cabang itu terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama dari yang keduanya, yata'allaqu bimasalihid dunia, terkait dengan keperluan hidup dunia, dengan kemaslahatan dunia, dengan kebagusan hidup di dunia. Jamaah. Wa yahwihi fannul fiqhi, dan meliputinya oleh bahagian ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini disebut ilmu dunia dalam pengertian dia mengurus hidup kita di dunia. Maka jangan pikir apapun tentang hukum agama di akhirat, hukum fikih. Nggak ada lagi, coba. Nggak ada lagi. Coba, apapun yang kita pikir tentang fikih di dunia ini, apa saja, itu nggak ada lagi di akhirat. Sebab fikih ini untuk mengatur kebagusan hidup kita di dunia. Apa aja, cobalah. Apa saja yang terlintas, coba aja. Nggak ada lagi. Oh, ini haram. Di akhirat haram minum khamar. Enggak lagi. Ya berarti halal. Enggak juga. Orang khamar enggak ada. Jamaah. Di akhirat apa hukum meninggalkan sholat? Berdosa? Ya enggak. Berarti wajib sholat. Ya enggak juga. Orang di akhirat enggak ada apa-apa. Semua enggak ada. Kok bisa? Iya, sebab di akhirat tempat ngambil gaji, bukan tempat kerja. Lah kerja itu di sini habis-habisan. Cuma tinggal satu amal yang masih ada terus sampai akhirat, sampai surga, sampai nggak ada ujung-ujungnya, yaitu bersyukur. Nah, cuma bersyukur aja lah, jamaah. Bersyukur terus. Sabar pun nggak ada lagi. Ya, nah, meskipun nanti terkait sabar syukur ini ada khilaf kalangan ulama. Tetapi syukur terus ada. Ibadah yang lain nggak ada. Nah, berbanding akhirat, dunia adalah cabang. Maka fikih adalah cabang. Ya berarti di akhirat halal B2. Ya enggak. Oh berarti haram. Enggak juga. Orang enggak ada. Enggak ada. Di akhirat enggak ada, jamaah. Nah, ini harap dipahamkan. Gitu ya. Wal mutakaffilu fihil fuqaha'u. Yang bertanggung jawab terhadap fikih itu adalah ahli fikih. Fuqaha. Nah, ya, fuqaha. Ahli fikih. Kalau satu orang ahli fikihnya disebut faqih. Fa, qaf, ya, habulat. Faqih. Kalau ramai dia fuqaha, ahli fikih. Wahum min ulama'i dunya. Nah, ya.
mereka termasuk ulama dunia. Hati-hati nih maksudnya. Maksud ulama dunia adalah ulama yang mengurus kehidupan kita di dunia. Sebab nanti ada juga disebut, makanya Imam Ghazali, ini hati-hati. Ulama nanti terbagi dua. Ulama akhirat dan ulama dunia. Bukan ulama akhirat, ulama su. Nah, ulama akhirat, ulama yang mengajak kita ke akhirat. Ulama su, ulama yang menggunakan ilmunya. Ulama jahat, su jahat, buruk, su'ul khatimah. Ingat lagi kata-kata su'ul khatimah. Su, buruk, ulama buruk. Maksudnya ulama yang menggunakan hidupnya untuk kesenangan di dunia. Sehingga mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Ulama dunia bukan itu. Ulama dunia maksudnya ulama yang mengurus kehidupan kita di dunia. Sebab fikih ini ilmu dunia. Nantilah di akhirat awak mau sembahyang sebagus-bagusnya. Nggak ada. Sembahyang apa di akhirat? Dan di akhirat nggak ada orang kafir. Nggak ada orang kafir di akhirat, jamaah. Tidak ada. Baca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Al-Quran mengatakan, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Orang kafir di dunia ketika beriman di akhirat tidak lagi memberikan manfaat iman itu bagi mereka. Artinya di akhirat tidak ada orang kafir. Semuanya beriman. Tetapi sudah nggak ada manfaat lagi. Sebab apa? Masa kerja ya kerja, masa ngambil gaji, ya ngambil gaji. Jangan masa kerja seakan-akan ngambil gaji, masa ngambil gaji, kerja. Lah nggak guna jemaah. Apa yang mau dikafirkan lagi? Surga nampak, neraka pun nampak, Nabi Adam jumpa, iblis pun begitu, hanya nanti terhadap iblis, terhadap jin, iblis itu masuk jin. Nah, nanti ulama menjelaskan, kita melihat mereka, tapi mereka tidak melihat kita. Jamaah. Semua nampak. Apalagi jamaah. Ini hati-hati, karena di kitab terjemahan pun disebut ulama dunia. Tapi ulama dunia, awak tahu selama ini salah. Imam Ghazali tak sebut ulama dunia. Imam Ghazali sebut ulama akhirat dan ulama su. Ulama dunia ini maksudnya ulama yang mengurus hidup kita di dunia. Jadi ilmu fikih ini ilmu dunia. Dalam pengertian seperti itu. Dan tidak ada orang yang bisa lepas dari ilmu fikih. Bahwa ada khilafiyah, saya sudah berkali-kali contoh-contohkan untuk kita. Berkali-kali saya memberi contoh. Ini perbedaan dalam fikih. Jangankan antara mazhab. Satu mazhab pun berbeda pendapat. Jamaah. Tahu surat At-Taubah? Surat At-Taubah dalam Al-Quran ada bismillah di pangkalnya. Apa hukum baca bismillah di pangkal surat At-Taubah? At-Taubah kadang sebut surat Al-Bara'ah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami katakan haram membaca bismillah di pangkal surat itu. Imam Ramli katakan makruh. Tengok tu jemaah. Ini satu mazhab. Apalagi antara mazhab yang berbeda. Khilafiyah itu biasa. Yang terpenting kita mengaji. Saya mengaji cara solat saya kalau subuh tidak pakai kunut. Karena menurut yang saya ngaji, hadis-hadis tentang kunut itu lemah. Ya sudah itu pakai.
Jangan tuduh orang yang pakai kunut salah. Sebab yang pakai kunut juga ada hadisnya dan mereka belajar hadisnya ternyata menurut mereka tidak lemah. Malah sahih, kuat. Jamaah. Ini mau kita lapang. Yang penting, tapi kita yang penting ngaji. Ngaji. Jadi ingat jamaah ya, itu nomor satu. Bahagian pertama. Bahagian kedua, ma yata'allaqu bimasalihil akhirah, yaitu ilmu yang terkait dengan kebaikan kita, kemaslahatan kita, kebagusan kita, kemanfaatan kita nanti di akhirat. Jadi ilmu tauhid itu ilmu pokok, sedangkan fikih dan ilmu kebaikan akhirat itu ilmu cabang. Orang yang saya rasa jangankan orang berakal sehat, atau jangankan orang berakal, yang belum berakal aja paham bahwa cabang itu ada setelah ada pokok. Anak-anak, jemaah, anak-anak kan belum berakal. Pun orang tuh tahu, mana mungkin ada cabang, kecuali setelah ada pokok. Pokoknya adalah tauhid. Maka selalu saya bilang pada kita, baguskan tauhid, baguskan tauhid. Jangan rusak tauhid. Nah, yang kedua adalah ma yata'allaqu bimasalihil akhirati. Apa saja yang terkait dengan kebaikan di akhirat. Apa itu? Wahwa ilmu ahwalil qalbi wa akhlaqihil mahmudati wal mazmumati. Yaitu ilmu terkait keadaan dan akhlak hati. Ilmu yang terkait keadaan dan akhlak hati. Yang keadaan dan akhlak hati itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa keadaan dan akhlak yang terpuji? Apa keadaan dan akhlak yang tercela? Mesti kita tahu. Supaya saya tahu, alhamdulillah, hati saya terpuji. Masya Allah, astagfirullah, hati saya tercela. Kalau disebut hati, di terjemahan hati juga. Kalau disebut hati, jangan terbayang benda hati yang di sebelah kanan tubuh kita, yang dia memanjang macam lidah mereng, jamaah. Posisinya itu mereng. Bukan itu yang dimaksud hati. Qalbun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya jantung. Jadi sebetulnya itu terjemahannya jantung. Tapi di Indonesia sudah terlanjur lama terpakai terjemahan qalbun adalah hati. Kalaupun diterjemahkan hati, maksudnya jantung, bukan pula maksudnya jantung yang fisik anatomi ini, bukan. Tapi maksudnya adalah jiwa. Kalau payah memahami jiwa, pikiran. Itu aja supaya mudah memahaminya. Jadi ilmu tentang keadaan dan akhlak pikiran. Yang baik dan buruk, yang terpuji dan tercela, yang positif dan negatif. Kan pernah kita dengar piktor, pikiran kotor. Itu maksudnya jiwa aja. Jadi mengaji ini untuk tahu kita. Ya. Wa ma huwa mardun indah ta'ala huwa makruhun. Dan apa saja yang disukai dan yang dibenci Allah. Pikiran yang macam mana yang Allah suka, pikiran yang macam mana Allah benci. Ini yang Allah suka, awak buat. Ini yang Allah benci, awak tak buat. Wa huwa alladhi yahwihi syatrul akhiru min hadzal kitabi. Itu nanti bahagian akhir. Jadi kitab kita ini jamaah ada ibadat, nanti seperempat tentang ibadat, seperempat tentang adat, kebiasaan, seperempat nanti tentang
Astagfirullah, muhlikat, yang membinasakan. Seperempat tentang munjiat, yang menyelamatkan. Nah, jadi kitab kita ini perkara jilidnya terserahlah. Ada yang dicetak 4 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang terserahlah. Tapi dari banyak jilid itu dibagi 4. Yang pertama nanti bagian ibadat. Maka nanti akan kita belajar nih tentang tauhid sikit, terus nanti tentang sholat, puasa, dan seterusnya. Ya kok macam belajar fikih, memang itu bahagian pertama kitab Ihya. Bahagian keduanya nanti tentang adat, kebiasaan sehari-hari. Nah, bahagian ketiga nanti tentang muhlikat. Itulah sifat keadaan pikiran yang tercela. Nah, muhlikat. Apa-apa dia. Baru nanti yang bahagian akhir, seperempat akhir, munjiat. Kalau Allah panjangkan umur, minta-minta sama Allah, bisa kita ngaji secara tamat kitab ini. Pulang pada Allah, jemaah. Ya, baik. Wahwa ladzi a'ni jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Jemaah ya. Itulah masuk dalam bahagian kitab Ihya Ulumuddin. Wa minhul ilmu bima yatarashahu minal qalbi 'alal jawarihi fi ibadatiha wa 'adatiha wa huwa ladzi hasyatul awwal min hadzal kitab. Termasuk juga ilmu yang harus diperhatikan oleh hati terhadap anggota tubuh berupa ibadat dan adat. Adat ini artinya kebiasaan. Bukan adat maksudnya adat suku. Bukan kebiasaan. Nah, itu bahagian pertama dari kitab ini nanti, jamaah. Ibadat, adat, muhlikat, munjiat. Sabarlah kita, akan kita pelajari. Jadi yang pokok sudah, usul sudah. Kan ilmu kemarin bagi 4 ya. Masih ingat lagi itu kan? Yang pokok, yang cabang. Ini sekarang muqaddimat. Waddarbu tsalisul muqaddimat wa huwa alladhi yajri minha madral alati ka ilmil lughati wan nahwi. Nah, bahagian ketiga daripada ilmu itu adalah ilmu pengantar. Jamaah, ilmu pengantar. Yaitu ilmu yang berlaku, jadi berlaku daripada minha, daripada ilmu itu madral alati, sebagai alat. Ilmu pengantar ini ilmu alat, jamaah. Kita mesti tahu. Kalau tidak, tak bisa juga. Seperti kalau dalam ilmu Arab lah, jamaah ya. Ilmu bahasa dan ilmu nahu. Ilmu bahasa dan ilmu nahu. Macam kita membaca buku ini mesti pakai ilmu pengantar. Apa dia? Ilmu bahasa. Kita tak akan bisa membaca buku walau terjemahan ini tanpa punya ilmu bahasa Indonesia. Tanpa kita belajar tata bahasa Indonesia. Nggak akan bisa tahu kita nih. Makanya ada orang yang buta huruf. Jamaah. Karena dia tak punya ilmu pengantar, membaca dia nggak mengerti. Bukan bodoh. Dia bukan bodoh. Orang nggak belajar. Jamaah. Artinya pikirannya cerdas, tapi karena tak belajar, tak bisa. Ilmu pengantar. Jamaah. Kalau dalam sini contohnya adalah ilmu bahasa dan ilmu nahu. Nahu itu ilmu sastra, ilmu tata bahasa Arab. Ada kata benda, ada kata kerja. Jadi gini, tetap nomor satunya ilmu. Ada orang kadang soleh kali. Tapi ilmu dia boleh dikata rendah. Jamaah. Ilmu dia boleh dikata rendah. Soleh ini kan terkait pengamalan. Diamalkannya semua. Dan orangnya memang benar, baik, jujur. Tapi ilmu dia rendah. Cuma masyarakat, kalau orang soleh dianggap alim. Sampai ada istilah di masyarakat, alim kali lagi. Alim disama dengankan dengan soleh. Padahal orang alim belum tentu soleh. Ilmunya tinggi, hebat, banyak. Belum tentu soleh. Belum tentu. Sebab kan tak semua orang mengamalkan ilmunya. Ada juga orang soleh, ilmunya biasa saja. Jamaah.
Ilmunya hanya tahu tentang salat, puasa, zakat. Dah pernah ngaji dulu di madrasah. Ya hanya tahu rukun Islam yang sikit itu saja. Tapi sebab masyarakat mempersamakan alim dengan soleh, kesudahan dia diangkat menjadi ustadz. Karena alim kali orangnya. Padahal semestinya soleh kali orangnya. Baru betul. Tapi kita mempersamakan alim kali orangnya. Kita mintalah dia mengaji. Memberikan pelajaran sama kita. Ya diajari dia lah. Sebatas ilmu dia. Padahal kalau kita minta dia baca kitab Arab, tak pandai sama sekali. Kalau kitab Melayu pula, orang dia generasi tahun 50-an, 40-an misal kata. Masa itu orang non-muslim pun belajar Arab Melayu. Ini orang Indonesia yang non-muslim tapi generasi bahula, yang dulu dia sekolah jamaah, itu mahir Arab Melayu. Jangan dikira nggak ngerti jamaah. Non-muslim yang sekolah zaman dulu. Jamaah. Mereka Arab Melayu itu mahir. Diajari. Walau memang tidak semua lah pula. Tapi jangan kata tak ada yang tahu, ada yang mahir. Jamaah. Mahir mereka tulis Arab Melayu. Membaca pun. Karena memang dulu tulisan kita Latin apa Melayu? Dulu. Melayu. Arab Melayu. Jadi kita tengok dia, alim kali bapak ni. Padahal soleh kali. Tapi kita persamakan soleh dengan alim. Kita minta dia mengaji. Arab Melayu terbaca dia lah. Tapi Arab yang asli tak terbaca dia. Karena dia tidak punya ilmu pengantar di situ. Lantas kita hormati betul dia sebagai orang yang ahli dalam ilmu. Ini yang berbahaya kadang-kadang. Di tengah jalan, hati orang bisa berubah. Kita nanya hukum sama dia yang dia tak tahu. Dia tak tahu. Karena tak tersedia itu di kitab Melayu jamaah. Adanya di kitab Arab. Dia tak pandai baca. Tak dijawab macam mana. Dah jawab aja. Misal kata ini misalnya. Kesudahan dia jawab. Jawabannya salah. Lah kita yakin aja udah. Kita amalkan yang salah tadi. Ini yang berbahaya jamaah. Maka tidak bisa tidak. Kalau orang mau mahir dalam agama ini, dia mesti punya ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu, tata bahasa. Wah, anak saya pesantren. Lama. 10 tahun. Kok Anda sepele? Lah dia pesantrennya untuk hafal Quran. Bukan untuk ahli Quran. Untuk ahli Quran mau nggak mau juga mesti belajar ilmu nahwu. Jangan dikira kalau dia hafal Quran mengerti Al-Quran. Ini harus paham betul. Membaca Al-Quran dengan kiroat yang 7 itu mesti mengerti nahwu soroh. Kalau nggak ngerti, nggak bisa. Makanya ada yang sudah ahli Quran, bukan ahli Quran, yang dia juara cara Indonesia, cara dunia ini MTQ sampai kemana-mana tinggi hebat berpuluh tahun, tak berani membaca Al-Quran secara kiroat yang 7 itu. Nggak berani dia. Ini orang benar, ini orang rendah hati. Karena dia tidak belajar ilmu nahwu soroh. Jamaah. Bukan sekedar dengar-dengar. Nah, ini bacanya begini. Nah, udah baca saja. Enggak bisa jamaah. Itu mesti belajar ilmu nahwu sorohnya. Tapi kita orang tua nggak paham. Kita pikir kalau anak kita sudah hafal Quran, sudah ahli Al-Quran. Bahwa dia hafal Quran, alhamdulillah, syukur. Jadi ada ilmu muqaddimat, ilmu bahasa dan
nahu. Fa innahuma alatun ilmi kitabillah subhanahu wa ta'ala wa sunnati Rasulullah. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahu adalah alat untuk mengetahui ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu bahasa itu sendiri, ilmu nahu sorob itu sendiri, bukan ilmu agama. Tapi di Indonesia ilmu bahasa Arab, ilmu nahu sorob dianggap ilmu agama Islam. Di Arab sana, di semua negeri Arab lah, bukan Arab Saudi saja. Yang non-Muslim pun, yang komunis pun, di Arab ada komunis. Jangan dikira nggak ada. Resmi. Lebanon itu ada partai komunis. Jamaah. Resmi. Jamaah. Jangan dikira mereka tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar nahu sorob. Tapi di Indonesia ini kalau belajar nahu sorob mesti madrasah. Itu ke sekolah Katolik kok belajar bahasa Arab? Hati-hati. Hati-hati nanti kristenisasi nih. Lah kok kristenisasi? Lah nahu sorob itu bukan ilmu agama. Jadi orang Arab mau baca buku Arab, kitab Arab, belajar bahasa Indonesia. Atau belajar bahasa Inggris. Mau baca kitab Arab, belajar bahasa Inggris apa Indonesia? Dia bahasa Arab. Tapi dia kafir. Orang bahasa dia. Jamaah. Itu bahasa dia. Dia belajar sastra Arab. Lah itu bahasa dia. Tapi oleh orang Indonesia disamakan Arab sama dengan Islam. Lantas orang Arab yang Kristen, orang Arab yang Yahudi, orang Arab yang Nasrani, orang Arab yang komunis, orang Arab yang beragama Yazidi, orang Arab beragama Druz, mereka belajar bahasa apa? Mendeleng. Mereka belajar bahasa apa sama? Ya bahasa Arab. Lah kitabnya tulisan apa? Ya Arab. Makanya orang Arab yang non-Muslim pandai Assalamualaikum, Insya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Namanya pun cantik. Fatimah nanti, misal kata, supaya dekat kita ke Islam. Aisyah, tapi non-Muslim. Udah pula orang Kristen Indonesia nih pandai nama Fatimah. Ya, apa masalahnya? Enggak, masalahnya apa? Bukan nama Islam, nama Arab. Bukan nama Islam. Cuma orang Islam Arab ada yang nama Fatimah. Contoh putri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harap dipahami dengan benar. Nah, jadi ilmu bahasa, ilmu nahu sorob itu bukanlah ilmu agama dengan sendirinya. Walakin luzumul khawdi fihima bisababi syar'i. Tapi orang mesti paham ilmu bahasa, ilmu nahu itu sebab memahami agama. Oleh karena agama ini diturunkan di kalangan Arab. Itu aja. Jamaah. Andai Rasulullah diturunkan Allah di sini, ya kita belajar bahasa sini. Misal Rasulullah orang Aceh. Misal Rasulullah Muhammad SAW orang Aceh. Tak akan mungkin Rasulullah berbahasa Filipina, Tagalog. Tak mungkin. Mestilah dia berbahasa Aceh. Maka mau nggak mau kita mesti belajar bahasa Aceh untuk memahami ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ya, tapi di Indonesia ini kalau udah Arab, Islam. Sekarang orang Arab pun, Masya Allah, banyak yang Kristen. Arab nih, itulah ngeri akhir zaman nih. Ya, kau yang bodoh. Kau bukan ngeri akhir zaman. Kau lah ketinggalan zaman. Saya tanya dulu jamaah. Lebih dulu mana di Arab ada? Kristen atau Islam? Kristen.
baru Islam. Cuma memang namanya ya Nasrani. Meskipun nanti kalau kita mengaji agama-agama, belajar tentang agama-agama, ada beda Kristen dari Nasrani. Ini untuk dekatkan faham kita. Ya lebih dulu ada Nasrani. Lebih dulu ada Yahudi. Rasulullah mendapat wahyu, menggeletar, diskusi, minta nasihat sama paman Khadijah. Siapa? Ya siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Apa agamanya? Nasrani. Itu yang disebut Kristen. Ya memang ada beda sedikit zaman, tapi ya Nasrani. Bahkan Khadijah pun beragama Nasrani. Ya mak, ya cemana nih? Cemana? Nggak ada cemana. Nggak ada. Cuma setelah dapat wahyu Rasulullah, Khadijah mengimani Rasulullah utusan Allah. Jadilah dia beragama Islam. Tahu-tahu ditengoknya Natal kemarin 2024. Oh, dia nengok internet. Ih, mak, orang Arab sekarang udah Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, cuman akhir zaman ini ya Allah. Kau ketinggalan zaman. Udah pula mereka nih. Ya Allah. Masya Allah. Sekejap lagi Dajjal ini keluar ini. Ya Allah. Ya, kau yang bodoh. Jangan heran jemaah. Islam datangnya belakangan. Ini supaya jangan salah paham. Sehingga di rumah orang Arab yang Kristen tadi ada pohon cemara. Udah pula orang Islam berpaham kalau pohon cemara pohon Kristen. Ya, sejak kapan pula pohon ada agamanya? Yang awak tahu beragama ini manusia. Ditanam si Ustadz lah pohon cemara di rumahnya. Ustadz nih murtad udah Ustadz. Sejak kapan pohon cemara beragama? Ya mah, udah pula nyanyi berubah. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon. Jangan bilang cemara. Ini kristenisasi nih. Nggak boleh. Ganti. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon kurma. Sejak kapan pula kurma agama Islam? Inilah kita nih, jadi rusak cara kita berfaham. Padahal yang punya kebun kurma di Karo, Kristen apa Islam? Kristen. Yang banyak wisata ke sana, orang Kristen apa orang Islam? Islam. Kesudahan kalau sampai sana foto-foto dengan pohon kurma, rasa dia macam foto-foto dengan sahabat Nabi dah. Padahal yang punya pohon, Kristen. Awak telepon ke sana jemaah. Sedang berbuah tapi belum panen katanya. Nanti dekat-dekat puasa. Pandai pula. Coba jemaah. Luaskan cara kita berfaham. Luaskan. Jangan salah paham. Jemaah. Jangan salah paham. Diganti lagu tadi. Ada. Tak boleh. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tak boleh. Ganti. Pohon kurma. Kata awak, ngapa tak ganti tah anggur? Durian. Durian montong. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon durian. Durian montong mahal jemaah. Di sini kalau Malaysia murah. Sini aja yang mahal. Sekilo sekian juta katanya. Pergi Cemara. Jemaah. Padahal kalau di Malaysia murah aja tuh, jemaah. Kan? Durian montong. Durian yang blackton. Oh, yang durinya hitam. Wah, jemaah. Kan? Jadi, ilmu nahwu sorob ini bukan ilmu agama dengan sendirinya. Bukan.
Cuma karena dia diperlukan memahami agama, maka mesti kita belajar ilmu itu. Izjad hadis syarat bilaghatil Arabi, karena agama ini menggunakan bahasa Arab. Yang lebih ngerinya lagi kita kalau jumpa orang Arab, kita pikir jumpa orang Islam, sahabat Nabi udah. Assalamualaikum kata kita. Si Arab tadi pun heran. Udahlah, Waalaikumsalam. Awak cium tangannya. Kenapa pakai jubah, pakai serban, jenggotnya. Oh, Masya Allah ya Syekh, kata awak. Waktu maghrib, awak ke masjid, dia ke kafe. Masya Allah, memang hidayah ni milik Allah lah. Tengoklah. Islam dia, tapi tidak salat maghrib. Kafir, dia Kristen. Masa dia ke masjid? Dia Drus agamanya jamaah. Yazidi agamanya. Dia ateis. Tapi namanya Abdul Aziz, Pak. Yang nggak tahu kau Jeffrey, tapi orang alim. Orang Amerika bernama Jeffrey Lang. Ahli matematika. Belakangan beragama Islam. Tetap namanya Jeffrey Lang. Coba aja, Mak. Tapi nggak ada hubungan dengan nama itu. Mana ada nama sahabat Nabi Lokot? Ada Lokot? Lah kami lah orang Mendeleng tuh Lokot. Orang Mendeleng, Kota Nopan, Lokot. Jemaah. Mana ada sahabat Nabi? Tapi agamanya Islam. Wa aku itu. Wa aku jemaah. Lokot nama. Jangan dulu. Mana ada tuh sahabat Nabi nama Lokot. Lokot radhiyallahu anhu. Ada jemaah. Luaskan. Itu maksud saya. Luaskan dalam cara kita memandang agama ini. Luaskan. Jangan samakan Arab dengan Islam. Cuma Islam diturunkan dalam Arab. Ya bahasa Arab, ya orang Arab, ya di negeri Arab. Tapi jangan samakan Arab dengan Islam. Sampai sini? Paham nih? Kasihan awak dengan orang Islam Indonesia nih. Kena disama-samakan ya Islam dengan Arab. Ditipu-tipu orang Arab pun nggak apa-apa dia. Nggak. Jadi seakan-akan kalau dia ditipu orang Arab, macam ditipu sahabat Nabi, nggak apa-apa. Ditipu orang alim awak, ditipu sahabat, nggak apa-apa. Ikhlas karena Allah. Tak bisa. Tak bisa, jamaah. Jangan lupa, Nabi kita orang Arab, berbahasa Arab di negeri Arab. Tapi jangan samakan Arab dengan Islam. Kak betul Bapak nih. Maka saya belikan kitab berbahasa terjemahannya supaya paham. Kalau tak ada terjemahan, aku pakai Arab sendiri, nanti kita bilang nipu. Hanya ada terjemahannya, baca. Jemaah. Maka disebut di situ jelas bahasa Arab dan nahwu shorof bukan ilmu agama. Cuma agama diturunkan dalam Arab, maka lazimlah kita mempelajarinya. Nah, boleh paham sampai sini nih jemaah. Karena kita nih, mungkin saya salah. Di depan kita ada buah durian, di depan kita buah tin. Yang mana buah Islam? Tidak ada. Rasa kalau makan buah tin, macam surga udah nih. Karena disebut di dalam Al-Quran. Padahal setan ada nggak di Quran? Apa lagi itu jemaah? Buah biasa saja. Itu maka jamaah haji, jamaah umroh berusaha kalau sampai sekarang lah, bukan dulu. Kalau udah di tanah suci, berusaha dia berfoto sama unta. Karena pikirnya unta ini beragama Islam nih. Jadi kalau coba kita nih nanti, mana tahu nanti ada Allah kasih izin berangkat ke sana. Serangan mana? Berfoto sama kerbau apa unta? Nah, dia anggap dia Islam. Si unta pun bingung, kapan kami beragama? Ini cara kita berfaham.
Tidak. Yang jahat tetap jahat. Yang baik tetap baik. Orang Arab yang soleh tetap soleh. Orang Arab yang toleh tetap toleh. Orang Arab yang Islam tetap Islam. Orang Arab yang jujur tetap jujur. Orang Arab yang penipu tetap penipu. Sama saja. Jemaah. Oke ya. Wa kullu syartin la tasilla bi lughah fa yasir ta'allumu tilka lughah alatun. Setiap ajaran agama itu taklah tazharu, tak tahu kita, tak nampak dia, tak nyata dia kecuali dengan bahasa. Ini tidak hanya Islam. Seluruh syariat agama apapun, syariat Kristen, syariat Yahudi, syariat Hindu, syariat Buddha, syariat kalau agama lokal di Indonesia, syariat astagfirullah. Parmalin. Parmalin kalau kita di sini. Di Baduy ada lagi jamaah. Masing-masing ada syariat. Masing-masing ada syariat. Karena syariat itu artinya aturan. Syariat itu artinya aturan. Setiap syariat taklah bisa dia nampak, taklah bisa dia nyata, taklah bisa dia kita ketahui kecuali dengan bahasa. Kecuali dengan bahasa. Kita kalau macam kita di Sumatera Utara ini mau paham agama Parmalin mesti mengerti bahasa Batak. Mesti mengerti bahasa Batak. Bukan mesti orang Batak. Saya orang Papua. Nggak ngerti saya agama Parmalin. Oh enggak, Anda bisa mengerti. Kalau mengerti bahasa Batak. Karena agama itu dalam bahasa Batak. Jamaah. Bukan mesti orang Batak. Orang Batak pun kalau dia tak belajar bahasa Batak, tak ngerti juga. Lah orang Melayu pun banyak cakap Melayu yang dia tak ngerti. Jamaah, banyak. Padahal bahasa Melayu itu mudah. Maka dipakai di seluruh Nusantara. Begitulah. Ini supaya paham jamaah. Karena itulah fayasiru ta'allumu tilkal lughati alatan. Maka jadilah mempelajari bahasa itu menjadi alat. Maka mau mengerti agama Islam, mesti mengerti bahasa Arab. Bukan mesti mengerti bercakap dalam bahasa Arab. Bukan. Bukan. Mengapa orang Indonesia yang pandai cakap Indonesia, apa bisa dia baca bacaan Indonesia? Belum tentu. Ini supaya mudah paham. Orang Indonesia yang pandai berbahasa Indonesia, apa sudah pasti dia bisa membaca bacaan Indonesia? Belum tentu. Sebab dia buta huruf. Jadi orang Arab yang mahir berbahasa Arab, cakap Arab, sudah pasti ngerti dia hukum Islam. Belum tentu. Kecuali kalau dia belajar bacaan Islam. Maka anak-anak kita yang kita sekolahkan agama, pesantren yang betul belajar agama, alhamdulillah sampai dia ke Timur Tengah sana, belum tentu ngerti agama. Walau dia pandai baca. Kenapa? Malas. Malas. Kesudahan kita sekolahkan dia di madrasah, kita sekolahkan dia di pondok, kita sekolahkan sampai ke Timur Tengah sana, ilmunya sayang. Tak sebanding dengan pengorbanannya karena malas. Sebab apa? Ilmu agama, syariat agama dalam bahasa. Ini mau hati-hati jemaah. Ini mau hati-hati. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah agama, hati-hati. Jangan disangka kalau udah lama di sekolah agama, walau sampai puluhan tahun di Timur Tengah sana, ngerti agama. Belum tentu. Wa minal alati ilmu kitabatil khatti. Di antara ilmu alat juga adalah ilmu menulis. Makanya awak dulu ibtidaiyah ada al-khot. Tahap al-khot ni mana tahu awak. Orang anak-anak ibtidaiyah, tahun 70-an dulu, belajar al-khot. Al-khot, apa khot apa al-khot. Tulis rupanya menulis indah. Al-khot. Khot itu tulis, menulis indah. Sampai sanawiyah kami dulu menulis indah.
Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, di antara ilmu alat itu ilmu tulisan. Bukan Arab saja. Bukan Arab saja. Termasuk Indonesia. Maka Indonesia dulu cantik tulisan. Halus, kasar. Mereng kanan, mereng kiri. Mereng kanan. Cantik, halus, kasar. Halus, kasar. Cantik kali. Sekarang pening awak baca tulisan anak sekarang ni. Awak belokkan ke utara macam ke selatan. Awak belok selatan macam ke barat. Cemana bacaan ni tak tentu lagi jemaah. Tulisan penting. Penting jemaah. Penting. Arab penting, Latin penting. Cantik tulisan tu. Sedap awak bacanya. Kusut pikiran, nengok tulisan tu tak mengerti kita. Tapi cantik tulisan tadi pun senang awak nengoknya jemaah. Ini udah kusut pikiran, tulisan tak bercakar, isinya nota hutang. Makin pening kepala awak. Coba jemaah. Allah karim. Illa anna dzalika laisa daruriyan. Hanya persoalan ilmu tulisan ini bukan primer. Bukan primer dia. Menulis itu primer, tapi cara cantik menulis itu bukan primer. Di situ darurat. Di terjemahan. Penting. Penting. Itu bukan sesuatu yang penting cara. Tapi menulisnya tetap penting. Iskana Rasulullah SAW ummiyan. Karena Rasulullah ummi. Tak pandai baca, tak pandai tulis. Meskipun sampai sekarang, apa yang dimaksud Rasulullah ummi itu tetap dipersoalkan. Jamaah. Ada ahli yang menyebut ummi maksudnya bukan tak pandai baca, bukan tak pandai tulis. Ada ahli menyebut begitu, jamaah. Itu terserah para ahli lah. Yang sampai sekarang kita tahu ummi itu artinya tak pandai baca, tak pandai tulis. Tetapi ada ahli yang meneliti ummi bukan artinya tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi bersifat welas asih. Satu akar kata dengan ummun. Apa ummun? Ibu. Jamaah. Sehingga arti ummi itu adalah bijak bestari. Maka Rasulullah disebut ummi artinya yang bijak bestari. Ada ahli yang mengatakan begitu. Itu urusan mereka para ahli. Bukan urusan kita. Cuma di sini yang dimaksud ummi dalam kitab Imam Ghazali ini memang tak pandai baca, tak pandai tulis. Walau tusuwir istiqlalul hifdhi bi jami'i ma yasma'u lastaghna 'anil kitabati. Walakin sara bihukmil ajzi fil ghalib daruriyah. Kalaulah dapat digambarkan orang bebas merdeka dengan menghafal seluruh apa yang dia dengar, tak perlu orang kepada tulisan. Tapi nyatanya kan tak semua bisa kita ingat. Maka perlu tulisan. Dan di dalam Islam menulis itu memang dihargai. Jamaah, memang dihargai. Ya. Walakin nawsara bihukmil ajzi fi ghalib daruriyah. Tetapi jadilah dia sebagai satu ketetapan yang mesti bihukmil ajzi fi ghalib daruriyah. Jadi menulis ini penting, jamaah. Meskipun bukanlah dia primer, tetapi tak semua yang kita ingat bisa kita, semua yang kita dengar tak bisa kita ingat. Tak semua yang kita dengar kita ingat. Maka jadilah menulis itu daruriyan. Makanya hati-hati juga. Pastikan anak kita bisa membaca. Internet apa? Dia buka handphone tak apa, tapi arah-arahkan kepada yang bermanfaat. Arah-arahkan jamaah ya. Nah, akan datang pelengkap. Akan datang ilmu pelengkap. Di terjemahan apa? Ya sama. Ilmu penyempurna, ilmu pelengkap. Apa jamaah? Jadi ada pokok, ada cabang, ada pengantar. Jamaah. Ada pengantar. Ada pengantar penting lah. Kalau tak ada pengantar susah juga kita. Jamaah. Ya. Ada pelengkap. Pelengkap akan datanglah.
Insyaallah. Nah, pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.